Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, para pemerhati hukum yang berbahagia, serta rekan tim berpikir yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari tim kontra dengan saya Irabella sebagai pembicara pertama, rekan saya M. Ferdi Sapama pembicara kedua, dan rekan saya Kairina Ningsi sebagai pembicara ketiga. Pada perdebatan yang dilaksanakan pada hari ini, kami tidak setuju dengan mosi yang diperdebatkan pernikahan beda agama, yang mana argumentasi akan kami sampaikan dalam perspektif filosofis, teoritis, yuridis, sosiologis, dan solusi yang akan kami tawarkan. Dewan juri yang terhormat, memasuki ranah argumentasi saya dalam mosi perdebatan kita kali ini mengenai pernikahan beda agama, bahwasanya kami tim kontra sangat tidak setuju karena menurut Hakim PN Jaksel Arlandi Trio menyatakan bahwa pernikahan beda agama tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan tidak boleh bagi umat muslim untuk menjalankan nikah beda agama. Pernikahan beda agama dianggap tidak sesuai dengan fatwa MUI, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Oleh karena itu, beda agama bertentangan dengan aturan yang dibentuk negara. Pernikahan beda agama melanggar konstitusi yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B, dan menurut beberapa agama seperti Islam, pernikahan beda agama dianggap haram. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDII menolak tegas legislasi pernikahan beda agama. Menurut DDII, alasan HAM tidak bisa dipakai untuk melegalkan pernikahan beda agama karena pernikahan beda agama bertentangan dengan ajaran agama Islam. Pernikahan beda agama dapat menimbulkan konflik dalam keluarga dan dapat mempengaruhi keimanan anak, dan DDI juga menilai bahwa pernikahan beda agama dapat merusak identitas bangsa dan dapat memicu konflik sosial. Oleh karena itu, DDII menolak legalisasi pernikahan beda agama dan menyarankan agar masyarakat Indonesia menikah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dari argumentasi kontra terhadap legalisasi pernikahan beda agama biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu pertama, ada yang berpendapat bahwa itu dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga, terutama konflik datang ke pendidikan agama anak-anak. Kedua, beberapa orang merasa bahwa pernikahan beda agama dapat merusak keharmonisan komunitas agama. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan argumentasi saya. Saya MPD Swama akan menyampaikan argumentasi saya. Kontra nikah beda agama, ahli dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Dewan Dakwah, Teten Romli Komarudin mengatakan, persoalan pernikahan beda agama seolah tidak mengenal kata berhenti. Walaupun kata Teten pada dasarnya ajaran Islam telah membedakan dan telah memberikan aturan yang jelas. Selain terdapat dalil-dalil ayat yang menjelaskan haramnya pernikahan beda agama tersebut, juga adanya riwayat hadis, ditambah lagi adanya ijma para ulama di setiap zamannya, ungkap Teten. Adapun Profesor Universitas Bandung Atip Latif Hulayat juga menolak nikah beda agama dengan dalih hak asasi manusia HAM, sebab HAM bersifat bersekular dan tidak universal. HAM tergantung masing-masing negara, bukan berlaku untuk semua negara. Perbedaan pandangan antara konsep universalisme dan partikularisme HAM sebenarnya sudah berakhir sejak ditandatanganinya Deklarasi Wina 1993 yang menyatakan bahwa terdapat pengakuan terhadap adanya standar minimum regional. Deklarasi tersebut menyatakan pula bahwa penerapan nilai universalisme HAM harus memperhitungkan juga kondisi setiap negara yang memiliki keberagaman budaya, agama, sosial, ekonomi, dan politik, kata Atip. Kalau dilihat dari hukum Islam bahwa pernikahan itu merupakan ibadah, Neng Jubaideh, ahli hukum UI, begitu juga dengan ahli hukum dari Universitas Indonesia, Dr. Neng Jubaidah PhD, yang menolak pernikahan beda agama karena perkawinan adalah ibadah. Oleh sebab itu, nikah tidak akan menjadi ibadah bila dilakukan dengan orang yang berbeda agama. Jadi dalam hal ini, kalau dilihat dari hukum Islam bahwa pernikahan itu merupakan ibadah, kata Neng Jubaidah. Ahli psikologi yang dihadirkan pemerintah
Uis Nurlailawati membeberkan sejumlah dampak negatif pernikahan beda agama. Kalau kita berbicara terkait dengan aspek-aspek pernikahan di dalam hukum perkawinan, kita memahami bahwa aspek biologis, ada aspek agama, ada aspek psikologis, pedagogis, ada aspek politis, ada aspek ekonomi, dan ada aspek sosiologis, kata Uis. Uis menegaskan pernikahan satu agama lebih baik daripada antar agama. Jadi, saya memahami dengan merujuk kepada berbagai aspek tadi, maka perkawinan itu memang akan bisa berjalan dengan cukup baik jika dilakukan dengan sesama agama. Dan jika dilakukan dengan orang yang berbeda agama atau pasangan yang beda agama, maka mungkin kemuslahatan itu akan ada. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDI) menolak tegas legalisasi pernikahan beda agama. Menurut DDI, alasan HAM tidak bisa dipakai untuk pernikahan beda agama karena HAM ada batasnya. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan HAM bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan orang lain, kata Jubir DDI Abdullah Al-Katiri. Baiklah, itulah argumentasi saya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator karena sudah mempersilahkan saya membawa mosi saya, yaitu mengenai debat legalisasi pernikahan beda agama. Saya penyuara ketiga, Khairina Nisi dengan NIM 10.222.0004. Baik, pencatatan pernikahan agama di beberapa pengadilan negeri mendapat banyak sorotan dari pro bahkan kontra. Saya di sini akan membawa pendapat kontra dari saya. Baik, izinkan saya bertanya terlebih dahulu terhadap tim pro. Perihal, bukankah keputusan dari pengadilan ini bertentangan dengan MK atau Mahkamah Konstitusi yang menolak pernikahan beda agama? Dan juga, bukankah dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang mengandung arti, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik. Lalu juga ada berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat 5. Di sini diterangkan bahwa orang mukmin halal nikah dengan perempuan yang mukminat dan halal pula nikah dengan perempuan ahlul kitab. Jadi bagaimana tanggapan kalian selaku tim pro mendengar pendapat saya di sini? Lalu yang memang benar di Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi tetap satu. Tapi bukan berarti menikah beda agama menjadi sah, dan juga hukum perkawinan tetap tiap masing-masing agama memiliki perbedaan sehingga tidak mungkin sekali untuk bisa disamakan, betul bukan? Lalu, perlu kalian tahu suatu hukum perkawinan menurut suatu agama ini bisa dibilang sah jika bisa memenuhi syarat-syarat masing-masing tiap agamanya. Dan apakah di setiap agama memperbolehkan pernikahan agama? Menurut saya tidak diperbolehkan. Lalu juga bisa kalian lihat tingkat perceraian terhadap pasangan beda agama ini memiliki tingkat perceraian yang tinggi. Apakah kalian tidak memiliki hati nurani terhadap anak-anak korban pernikahan beda agama ini? Lalu di pernikahan juga memiliki banyak aspek, dari aspek biologi bahkan aspek agama, psikologi bahkan politis dan ekonomi. Nah, di setiap agama ini bagaimana mungkin perbedaan agama bisa menyatukan segala aspek ini? Hal itu tidak memungkinkan. Terakhir, perlu saya tegaskan perihal HAM. Ya, HAM merupakan hak asasi manusia, namun bukan berarti kita bisa melaksanakan sebebas-bebasnya. Ini melainkan kita harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Gini saja bahasa simpelnya, hari ini kita meributkan perihal tentang cinta beda agama, lalu tahun depannya atau tahun-tahun berikutnya kita akan mendebatkan tentang cinta sesama jenis. Perlu percepatkan sekali lagi, mosi ini saya buat bukan untuk merendahkan oknum manapun, tapi mosi ini hanya isi dari pemikiran saya yang tidak menyetujui pernikahan beda agama tersebut. Sekian dari mosi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya selaku perwakilan tim kontra kelompok saya akan memberikan kesimpulan mengenai legalisasi pernikahan beda agama. Dapat dilihat dan dibaca bahwasanya kami tim kontra menolak akan legalisasi pernikahan agama ini yang bisa saja merugikan dan bahkan mungkin membuat timbulnya pemikiran-pemikiran lain, atau bahkan bisa saja akan ada lagi legalisasi pernikahan sesama jenis hanya karena adanya legalisasi pernikahan beda agama ini. Lalu perlu saya perjelaskan juga sekali lagi bahwa mosi ini hanya hasil pemikiran saya dan teman-teman tim saya, tidak untuk merendahkan oknum manapun, tapi mosi ini hanya suatu pemikiran yang dibuat untuk meluapkan apa yang kami pikirkan
setelah melihat dan membaca mengenai legalisasi pernikahan beda agama yang sudah jelas dilarang oleh agama manapun. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.